masih kasih story. Jangan lupa like and comment juga di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel Basi-Basi Story. Oke kawan-kawan, yang kita udah dengar dari vlog dari Naga kesiangan kemarin kan, kawan-kawan ada yang DM dari beberapa teman-teman kita yang apresiasi pada akun kita. Terima kasih banyak, dan akun kita udah sampai untuk sampai ini 113. Berapa? 113. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas supportnya. Dari beberapa DM tuh ada yang meminta kita untuk coba untuk menggali lagi lebih jauh lagi tentang seni budaya Pusatani, tentang adat istiadatnya. Oke, nanti kita akan coba next mungkin ya. Tapi ada juga yang minta kita coba kuliner khas di Pusatani ya. Dari beberapa referensi, ada yang bilang labar, ada yang bilang koder, ada yang bilang satu. Mungkin untuk vlog kali ini kita akan coba masakan tasak telu ya. Seriusan? Tasak telu itu sebenarnya bukan cuma makanan khas Pusatani aja. Nah, di Tanah Karo ada juga. Tapi nanti akan kita jelaskan juga apa perbedaan tasak telu ini sama tasak telu Tanah Karo. Tasak telu itu sebenarnya apa artinya? Masak tiga. Masak tiga guys. Dalam harfiah dalam bahasa Alas ya? Bahasa Alas tasak telu. Tasak itu apa sih? Masak. Tasak, berarti tasak itu artinya memasak. Memasak artinya. Telu itu artinya? Tiga guys. Berarti kalau kita bisa jelaskan, tasak telu itu masak tiga loh. Masak tiga. Semua cuma ada tiga. Oke, yang pertama kita bisa ditunjukkan tuh. Oke, di sini ada bumbu-bumbu ya guys. Ayo kita lihat guys, bawah. Cabai rawit, asam cekala, serai, garam, bawang merah, ayam merah atau bebek. Oke kawan-kawan, tadi sudah kita jelaskan bahan-bahannya untuk tasak telu ya. Untuk untuk yang asli sendiri tasak telu itu ada 3 jenis ya. Bahan jenis utama kali ya. Ada seri, bawang sama cabai rawit. Seriusan? Karena ya itu cuma untuk yang dari orang-orang tua kita dulu ya. Tapi sering zaman ada penambahan yang dipakai biar lebih enak lagi. Biar lebih enak lagi kayak rasa. Asam cekala, garam, sama micin. Adalah orang yang baik. Untuk lokasi tempat kita masak ini sendiri terletak di destinasi wisata Sikap. Desa Barung. Desa Barung, Datuk Sodana. Barung Datuk Sodana namanya. Tidak jauh kali lah dari kota Pusatani, 5 menitan ada kampung Barung lah ya. Lewat Titi Pelangi. Oke. Untuk masaknya sendiri kalau bisa pakai kayu tradisional ya, biar lebih nikmat lah. Kalau masak tasak telu itu lebih nikmat kalau menggunakan kayu bakar. Mungkin sedikit apa sih? Barang banyak. Pelawak. Bisa jadi ya dapat kali kita. Enggak juga. Oke guys, ayo kita lanjut untuk masak ya. Selama-lama kali pun nanti kawan-kawan udah mulai bosan. Bosan di muka kita mungkin ya. Oke, ya ikuti kami perjalanan. Ikuti cara memasak. Oke lah. Basi-basi story.
kita ungkap ya guys. Kira-kira ayam kita ungkap setengah jam guys. Setelah itu kita memasukkan bumbu dari masak 3. Masak telur guys. Pertama ada serai, ada acam skala, sama bawang merah, sama garam apa namanya ini, cabai rawit. Yang pertama sekali kita masukkan ialah bawang merah dan cabai rawit. Nice. Air dulu. Hah? Air dulu. Air dulu guys. Siap. Lalu tambah sponsor di duitnya kan? Lama kali buka ya. Belum masih. Belum. Ada rasanya pun. Ada rasanya. Ada rasanya. 1 hour later. Kawan-kawan ya, tadi kan udah kita coba makan kan, rasa masak telur. Apa? Gimana rasanya? Rasanya ada 3 rasa ya. Yang pertama Untuk rasanya sendiri gimana rasanya? rasanya yang pastinya ada aroma aroma serai yang pertama. Yang kedua yang pasti ada asin ya kan, karena kita Rasanya nano-nano guys. asam skala. Itu kalau kata orang itu ada skala itu penambahan ya. Penambahan dari masak. Untuk orang-orang yang kata orang tuh untuk orang-orang rendah tinggi, karena masak telur ini biasanya dimakan pakai bebek. Kalau kita kan pakai ayam merah kalau kita masak tadi. Biasanya Tapi bebek ya. ciri khas masak telur tuh bebek. Dagingnya itu bebek. Cuman karena kawan-kawan belum terlalu familiar dengan bebek, kita coba pakai ayam Ayam merah kan. ayam merah. Biasanya kalau bebek itu kebanyakan kalau orang tensi darahnya tinggi, jadi untuk mengantisipasinya pakai asam skala. Asam skala ya, betul. Untuk penetrasi untuk merendahkan darah tingginya. Oke. Oh ya, tadi kan kita jelaskan juga perbedaan masak telur Orang di Karo sama di Kota Cani. Kalau perbedaannya itu sendiri, kalau di Tanah Karo, kalau yang saya dengar itu menggunakan kayak sejenis apa ya? Ada darah loh kalau dipakai, kalau saya dengar. Ada darah. Terus orang tuh kan kalau masak telur orang sana bedanya orang tuh ini cuman pakai jeruk nipis. Ada jeruk nipis. Jeruk nipis orang. Kalau di sini ya cuman itu tadi, ada serai, bawang merah sama cabai rawit. Oke. Tapi orang Tanah Karo juga ini pakai asam skala juga, tapi tergantung kondisi Pakai juga. bambu. Mungkin sampai sini aja vlog kita hari ini. Kalau ada mau komen buat kita selanjutnya tentang makanan di Aceh, Guys, bisa komen di bawah. Di bawah ya. Jangan lupa subscribe Basi-Basi Story dan Wajidron. Yes. Biar banyak. Endorse. Nah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel kami agar kami bisa berkembang lebih lainnya. Yang mau request boleh request saya di komen di bawah. Sekian dari kami ya. Mungkin ada salah-salah kata ataupun pengucapan dari kami. Mohon dimaafkan. Ada unsur kesengajaan. Dan di sini tidak ada unsur kesengajaan di dalam membuat vlog kali ini. Sekian dari kami. Tetap pikir positif. Ikuti perjalanan Basi-Basi Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi-Basi Story.